Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan memulai kuliah kita dengan judul Manusia Antara Kesempurnaan dan Keterbatasan. Sisi kesempurnaan manusia. Manusia sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk lain di muka bumi dianugerahi berbagai wilayah kecerdasan atau intelijensia. Kecerdasan itu meliputi aspek-aspek seperti intelektual, emosional, dan spiritual. Biasa juga dalam bahasa Inggris disebut dengan intelligence. Bahasa Latinnya intus legere, yaitu berarti membaca dari dan di dalam dengan kecerdasannya. Berbagai masalah dapat didekati, ditelaah, dijelaskan, dan disimpulkan oleh manusia sampai menembus bagian dalam. Maka dari upaya pendalaman itu, manusia mampu mengungkapkan pengertian, mengajukan penjelasan, dan akhirnya tersusunlah suatu pengetahuan. Dalam kehidupan di muka bumi, tentunya manusia senantiasa menggunakan knowledge atau pengetahuan, atau biasa juga menggunakan wisdom atau kearifan untuk kemudian berinteraksi dengan sesama dan dengan alam sekitarnya. Karena itu, memiliki pengetahuan menjadi sangat penting bagi kita untuk kemudian memperkuat dan memperluas wawasan akal pikirannya. Nah, ketika bicara tentang akal itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akal, yaitu mengikat sebagian dari segala sesuatu dengan sebagian yang lain, yang dapat dipadankan dengan pekerjaan sintesis. Kemudian pikiran berasal dari bahasa Arab, yaitu al-fikr, yaitu memisahkan sebagian dari segala sesuatu dari sebagian yang lain, yang dapat dipadankan dengan pekerjaan berupa analisis. Akal dan pikiran, kedua-duanya merupakan perpaduan yang tentu harus saling mengisi. Pekerjaan yang bersifat analisis dari suatu informasi diurai yang lebih rinci, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan yang bersifat sintesis untuk kemudian memadukan kembali komponen-komponen yang dirinci menjadi sebuah gambaran utuh tentang suatu objek yang akan dikaji. Sebagai produk dari proses penggunaan akal pikiran itu, tentu saja manusia berhasil memperoleh pengetahuan tentang suatu objek yang dikajinya. Sementara itu, kearifan berfungsi memperkuat akal budi dan meningkatkan kepekaan rasa, atau biasa disebut dengan feeling atau emotion. Dan tentu melatih kelembutan hati, ya. Oleh karena itu, akal budi merupakan padanan kata untuk mempertimbangkan yang melibatkan antara sintesis dan perasaan, atau harmoni antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Dari pertimbangan itu, maka kemudian lahirlah pengetahuan yang dikemas dengan yang namanya
kearifan. Satu interaksi antar manusia dengan sesama ataupun dengan alam lingkungan, kemudian terjadinya interaksi lanjutan yang terjadi secara terus-menerus, kemudian manusia menyusun lagi pengetahuan lanjutan. Begitu pula kehati-hatian dalam menggunakan pengetahuan untuk berinteraksi dengan sesama dan alam, itu akan menumbuh kuatkan sebenarnya kearifan. Sehingga tentu saja mampu mencapai titian kemaslahatan hidup. Nah, upaya penyusunan pengetahuan adalah suatu pekerjaan interaktif yang menerus antara pengungkapan dan pembuktian melalui pendekatan akal pikiran, subjek dan keberadaan objek. Dengan kata lain, kemuliaan adalah kebaikan yang mencerahi dan mengawal perilaku menjadi akhlak mulia yang menjadi landasan untuk memasuki wilayah spiritual. Pembedaan lain antara pengetahuan dan kearifan adalah tentu saja pengetahuan dapat dipandang sebagai hasil pemetaan dari objek di luar diri subjek ke dalam akal pikiran subjek tersebut. Kemudian bisa juga kearifan merupakan hasil dari pemetaan dari akal budi dalam diri subjek ke luar dirinya. Nah, pertautan antara aktivitas akal pikiran dan akal budi yang terjadi di dalam diri manusia merupakan proses perenungan dalam menangkap suatu dari luar diri dan dorongan bertindak dari dalam ke lingkungannya. Pertautan antara pengetahuan dan kearifan dapat ditinjau secara termodinamis. Apa maksudnya? Yaitu diri manusia sebagai suatu sistem yang menerima rangsangan dari luar berupa tersusunnya sebuah pengetahuan ke dalam akal pikirannya, dan untuk menjaga keseimbangan termodinamis antara sistem dan lingkungannya, maka manusia cenderung melakukan kerja pada lingkungan di sekitarnya berupa tindakan yang dilandasi oleh kearifan. Manusia sebagai subjek adalah makhluk hidup yang memiliki organisasi hidup yang super canggih dengan berbagai kemampuannya yang merupakan kesatupaduan antara jiwa dan raga rohaniah. Nah, pada awalnya raga dulu dipersiapkan, kemudian ke dalam raga tersebut ditiupkan jiwa rohaniah atau mental spirit dalam penciptaan dan kelahiran manusia. Pada tingkatan yang terendah, kesatupaduan itu berupa unsur kimia, pada tingkatan berikutnya senyawa kimia, dan pada tingkatan setelahnya sudah muncul sifat nabati atau vegetatif, disusul dengan sifat hewani, dan yang terakhir pada tingkatan tertinggi adalah manusia yang cerdas dan arif. Berdasarkan pandangan beberapa ahli, dapat diambil analogi beberapa bahwa organisasi super canggih manusia yang dikendalikan oleh jiwa rohania dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya itu bisa dibagi menjadi beberapa piranti. Katakanlah piranti sensoris untuk menerima pertanda
atau sebagai pertanda atau isyarat. Ada juga piranti biokontrol untuk melakukan berbagai pertimbangan terhadap pertanda yang masuk sebelum kita bertindak. Dan piranti biomekanis untuk melakukan tindakan berdasarkan hasil pertimbangan sebelumnya. Nah, tentu saja ketiga piranti yang saya jelaskan di atas muncul setelah kesempurnaan raga dan berbagai organ tubuh lainnya dipersiapkan dan disusul dengan kesatupaduan raga dan jiwa rohania yang datang kemudian. Tentu saja kesempurnaan dan kesatupaduan raga dan jiwa rohania tersebut dapat diperiksa melalui kondisi fisis ragawi atau fisikal, bisa juga kondisi fisiologis ragawi atau fisiologikal, dan kondisi jiwa rohania atau fisikal. Nah, sisi keterbatasan manusia seringkali ditemukan dan dialami bahwa hubungan antara pengamat dengan realitas yang diamati itu kadang tidak selalu bersesuaian. Tentu saja, pengamat mendapatkan hasil pengamatan berupa data yang merupakan sebagian informasi dari realitas yang terjadi, karena tidak mungkin realitas secara keseluruhan itu dapat kita amati. Informasi tersebut kemudian menjadi input bagi kegiatan berpikir, yang hasilnya tentu saja inilah yang biasa kita sebut dengan pemikiran. Apa yang dipikirkan dari realitas dengan proses pemikiran tentunya biasa berselisih karena terdapat bagian realitas yang tidak terpikirkan karena kadang kita luput dari pengamatan. Dan tidak ada bagian pemikiran yang tidak memiliki realitasnya karena terjebak dalam konsep angan-angan. Realitas atau kenyataan menampakkan diri dalam bentuk fenomena atau gejala yang merupakan kejadian-kejadian yang khas. Sedangkan informasi adalah dari gejala yang berbentuk abstraksi yang disebut dengan fakta. Kemudian informasi yang dikaitkan dengan penelitian disebut dengan data. Dan data yang berkaitan dengan hipotesis itu biasa kita sebut juga dengan istilah fakta. Bagaimana dengan intuisi? Intuisi merupakan primordial image yang berasal dari kesan subjek terhadap data mentah objek yang diformulasikan dalam suatu hipotesis. Sebuah hipotesis dilahirkan oleh intuisi yang keluar dari tingkat bawah sadar yang berada lebih dalam dari tingkat kesadaran. Kelahiran hipotesis baru merupakan penjelasan sementara tentang suatu objek eksternal, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi. Dalam proses verifikasi, pemikiran bertindak untuk melakukan pengujian atau mengkritisi hipotesis tersebut, ya, bahwa intuisi dan pemikiran yang bersifat komplementer, ya, dapat menjadi suatu yang bersinergi. Dalam kaitan ini, pemikiran dapat mengukuhkan hipotesis pada pekerjaan yang sifatnya intuitif.
Dan hasil pemikiran dapat disempurnakan dengan hipotesis baru yang kemudian diuji dan dikritisi kembali secara terus-menerus, sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih bijaksana. Spektrum pengetahuan. Pernah berlangsung perkembangan ilmu pengetahuan terpisah dari filsafat, sehingga terjadi pembagian tradisional yang bersifat cabang-cabang ilmu pengetahuan atau interdisipliner. Perubahan ini mendasar dimulai pada awal abad ke-20, ya, yang dulu dikenal dengan istilah reduksionisme atas ilmu pengetahuan. Spektrum pengetahuan dari satu kutub ke kutub lainnya, ya, katakanlah kutub pertama adalah matematika, yaitu suatu aktivitas yang non-empirik. Kutub matematika di satu sisi memiliki ciri deterministik dan dekat dengan ilmu-ilmu alam eksperimental seperti fisika, biologi, kimia, ya. Dan kutub kedua itu adalah ilmu filsafat yang juga merupakan suatu aktivitas yang non-empirik. Kutub filsafat ini memiliki ciri pertimbangan terhadap berbagai kemungkinan, sehingga tidak bersifat deterministik, tetapi lebih kepada sifat spekulatif, dan oleh karenanya lebih dekat dengan ilmu-ilmu yang kemanusiaan seperti kesenian, sastra, ya, seperti itu. Nah, menurut pandangan filsafat barat, kelahiran pengetahuan semata-mata merupakan adanya interaksi dari subjek dan objek, ya, jelas tidak melibatkan izin dari yang maha tahu. Pemaknaan interaksi pembangkitan dalam waktu yang begitu panjang, mulai dari perilaku manusia yang diistilahkan sebagai Homo faber menuju ke Homo laborans sampai kepada Homo sapiens. Homo faber menceritakan manusia sebagai pembuat perkakas, sedangkan Homo laborans menceritakan manusia sebagai pekerja di ladang, di hutan, sedangkan Homo sapiens mencirikan manusia yang sudah menggunakan perangkat akal budi, ya, akal pikiran dan daya budi. Menjelang akhir abad ke-20, kecenderungan kembali menuju kepada pandangan serba utuhan atau bersifat holistik atau holism, ya, yang berhasil mengaburkan batas-batas antara berbagai disiplin ilmu yang merupakan titik balik dari postmodernitas, ya, kepada grand theory atau kosmologi. Suatu disiplin dengan lainnya saling memadukan diri, tentu saja, ya, untuk menerapkan realitas. Ya, tentunya ini mempunyai beberapa tujuan. Ya, kenapa ilmu ini harus multidisipliner? Karena harus mampu menjawab masalah yang kompleks. Kemudian dengan multidisipliner juga pasti akan mampu membahas ilmu yang lebih luas dan dapat menjejaki hubungan antara berbagai disiplin dan profesi. Juga memecahkan masalah yang ada di dalam jangkauan sebuah disiplin dan mencapai keutuhan pengetahuan pada skala yang terbatas atau skala yang lebih luas. Nah, pengetahuan interdisipliner. Pengetahuan interdisipliner ini muncul karena adanya permasalahan dari realitas. Permasalahan apa yang dimaksud?
Permasalahan yang maksud adalah hasil interaksi antara manusia, culture, dengan alam atau nature. Nah, realitas itu sendiri selain berpijak pada gejala yang nyata, dalam perumusannya tentu harus melibatkan pemikiran manusia. Karena keterbatasan pemikiran dan pengalaman manusia dalam mengelola alam, seringkali dinamika alam kadang berlangsung di luar jangkauan alur perkiraan manusia. Selain itu, dengan pengalaman yang menempa para peneliti pada ahlinya masing-masing, sebagai barang tentu kelengahan terhadap parameter di luar bidang keilmuannya, yang tentu saja mereka akan sulit menghindari. Nah, tentu melalui penelitian-penelitian interdisipliner, berbagai kelengahan itu tentu saja dapat dikurangi sedikit demi sedikit melalui saling bekerja sama. Tentu dengan tidak saling mengintervensi, tetapi adanya keterpaduan melalui komunikasi antar bidang disiplin ilmu. Sistem sosial dan ekologi dapat dipandang sebagai objek kajian dengan spektrum yang luas, di mana penelitian multidisipliner atau interdisipliner merupakan kemungkinan yang dapat dilaksanakan pada satu ujung spektrum. Nah, kerangka penelitian dapat dicirikan sebagai sudut pandang yang menyempit dengan rincian tinjauan yang tentu saja sangat tajam, ya. Sedangkan pada ujung yang lain dicirikan oleh sudut pandang yang meluas dengan kerincian tinjauan yang kabur. Gerakan ke arah rincian tinjauan yang lebih tajam menyebabkan sebaran realitas yang menjadi lebih jelas, tapi pola dan hubungan diantaranya terbentuk oleh gambar menjadi lebih sulit dipahami, ya, biasa disebut dengan istilah monodisipliner. Nah, sebaliknya, gerakan ke arah sudut pandang yang lebih luas membuat pemahaman pola dan hubungan di antara sebaran pelita menjadi tampak jelas. Inilah yang disebut dengan istilah interdisipliner. Tentu saja dengan penjelasan atau kata lain, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang bersifat monodisiplin mementingkan gambaran tentang sebaran intensitas sendiri dengan tingkat kerincian yang tinggi, tetapi lemah dalam membangun jaring-jaring yang menyangganya. Sebaliknya, dalam penelitian interdisipliner mementingkan jaring-jaring penyangganya, tetapi dia cenderung lemah dalam merinci intensitas pelita yang disangganya. Terima kasih. Sekira itu yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.